Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah, kalau kabarnya semua dalam keadaan Sehat. kenapa? Apa, Bu? Kira-kira ada masalah. Oke, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kepada ketua kelas, tolong pimpin doanya. Ayo, ketua kelas. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kenapa kita harus berdoa? Iya, agar mendapatkan keberkahan ilmu dan ilmunya bermanfaat untuk kita. Oke, Ibu absen dulu ya, Nak ya. Ya, Bu. Ada Kak yang kali ini yang tidak hadir. Ibu panggil namanya ya. Ade Andika. Hadir, Bu. Ade Febriani. Ade Lia Saputri. Ahri Fahrezi. Aisyah Rahmadani. Aisyah Istiqomah. Arif Ananta. Ya, Aisyah Putri. Anggun Aulia. Oh, tidak hadir dia ya. Iya, Bu. Audi ini Auliana Soleha. Saya, Bu. Azhari Vicky. Iya, Bu. Markoy Martua. Saya, Bu. David Damburi. Dea Aprilia. Devi Nusela. Epi Malasari. Satu, Bu. Ya. Fitri Aulia. Apa, Bu? Habil Kosim. Hardiansyah. Henry Irawan. Alfa, Bu. Alfa. 24 ya. Imelda. Hadir, Bu. Otong Siregar. Maisara. Saya, Bu. Masna. Saya, Bu. Maulidina. M. An. Rio. Tidak hadir, Bu. Jadi 5. Maju. Muhibah. Saya, Bu. Nova Cynthia. Nurul Fitri. Putri Ramadhani. Rio Irhamna. Robi, Bu. Robi. Saya, Bu. Ya, Salsa Fawaza. Cynthia Putri. Ika Sari. Saya, Bu. Oke, berarti ada 5 yang tidak hadir. Tadi kabarnya 3 ya yang sakit. Cuaca memang tidak baik, kita harus jaga kesehatan. Kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit cepat sembuh, ya kan? Dan kita yang hari ini hadir banyak-banyak bersyukur karena kita sudah diberikan kesehatan. Mengawali pagi tadi berangkat dari rumah ke sekolah, hal apa yang kau syukuri? Salah satunya tadi sudah kesehatan, ya kan? Sudah sehat kita sehingga kita bisa hadir. Ya kan, kalau yang dia tadi sudah terlihat sakit. Jadi banyak hal yang harus disyukuri. Dari pagi tadi sampai ke sekolah ini hal apa yang kau syukuri? Hal apa yang sudah kau syukuri? Masih bisa. Apa? Masih bisa masih bisa menghirup udara. Udara segar di pagi hari, ya kan? Iya, Bu. Tidak bisa menghirup apa yang terjadi. Dapat uang? Jajan. Masih berlaku? Masih. Kita harus syukuri. Ada hari ini teman
Ibu mungkin kemungkinan tak bisa dapat uang jajan. Iya Bu. Mungkin mau mamanya lagi bisa jadi. Jadi banyak hal yang harus disyukuri. Syukuri hari ini dapat sarapan yang enak dari mamanya. Ya banyak yang harus disyukuri. Mungkin kamu sudah jarang bersyukur sehingga kamu lupa hal-hal kecil itu pun harus kita selalu ingat dan syukuri. Apalagi hal besar mungkin udah lupa. Nanti dikasih Tuhan kamu mobil. Alhamdulillah. Kita rasa syukur. Harus syukur itu memang harus mengucapkan alhamdulillah. Takut itu lupa dia mengucapkan syukur. Ya kan? Oke, hari ini sudah siap belajar? Sudah bisa konsentrasi? Kalau dari suaranya memang sudah siap. Kita coba dulu konsentrasinya kalau sudah siap. Siapa sini yang bisa atau mau ke depan buat yel-yel konsentrasi? Ada? Ada yang berani? Simpel-simpel aja. Kalau anak SD banyak. Mereka menarik tuh mau karena memang mereka rasa malunya belum begitu besar, ya kan? Jadi ini coba siapa yang mau? Saya. Oke, ibu aja lah ikut ya. Oke, ibu mau mencoba juga ini. Tepuk konsentrasi. Nah, gitu ya. Oke, tepuk konsentrasi. Sekali lagi, tepuk konsentrasi. Oke, coba begini semua. Oke, coba tadi sudah mulai tepuk konsentrasi. Perhatikan gerakan itu. Tangan itu ke depan, ke samping. Oke. Kita mulai ke samping lagi, ke samping, ke depan, ke atas, ke bawah, tahu kan? Ke samping, ke atas, ke depan, ke bawah. Oke, ikuti apa yang ibu katakan. Ikuti apa yang ibu katakan. Tangan ke atas. Oke, bagus. Tangan ke bawah. Oke. Tangan ke depan. Oke. Silakan duduk. Terima kasih. Kita lanjut. Pembelajaran kita hari ini sebelum masuk materinya, Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian melihat jamur? Pernahkah kalian melihat jamur berwarna hijau? Tidak pernah? Jamur di dalam makan hijau dia. Kalau sudah kenapa Ibu bertanya tentang jamur? Karena ada kaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu
dunia jamur dan pengelompokannya. Dunia jamur dan pengelompokannya. Kalau sudah dunia jamur berarti kita harus tahu detail tentang jamur. Oke. Kita harus tahu detail tentang jamur. Sebelum kita lebih lanjut lagi, Ibu akan memperlihatkan kepada kalian adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini adalah, bisa dibaca ya? Terlalu kecil. Oke, kalau begitu Ibu yang baca ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa diharapkan dapat menyimpulkan ciri-ciri umum kingdom fungi secara jelas. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan jamur. Siswa dapat memisahkan golongan jamur dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat memperjelas morfologi jamur dari berbagai kelas atau golongan dengan lengkap. Ada 3 tujuan capaian yang harus kita dapatkan hari ini. Tujuan pembelajaran ini artinya kita harus mengetahuinya dan dapat kita terapkan. Nah, nanti kalau seandainya pulang sekolah, kalau melihat jamur, kau sudah tahu kira-kira itu jamur apa dan ciri-ciri seperti apa. Seperti itulah kira-kira ya. Oke, kita lanjut. Kita mengulas sedikit pembelajaran kita di minggu lalu, yaitu mengenai protista. Oke, pelajaran kita minggu lalu mengenai protista. Ada yang masih ingat apa itu protista? Ada? Oke, ya. Protista adalah kingdom yang terdiri dari satu sel atau banyak sel dan memiliki membran inti organisme eukariot serta bersel tunggal. Iya, protista. Itulah dia ya. Yang sudah dibacakan kawan, berarti satu orang yang ingat pelajaran minggu lalu. Kingdom yang terdiri dari struktur satu sel dan memiliki membran inti organisme eukariot serta bersel tunggal. Protista ini terbagi atas 3 golongan. Ayo, golongan apa saja? Tumbuhan, Bu, tangga. Wah, bagus. Jamur. Satu lagi. Menyerupai hewan. Hewan, ya. Hewan atau protista. Alhamdulillah masih ada yang ingat. Sekarang kita masuk kepada materi kita, yaitu dunia jamur dan pengelompokannya. Kata jamur itu berasal dari kata atau bahasa Latin yang artinya fungi. Fungi. Coba bilang dulu, fungi. Fungi. Bentar ya. Fungi atau jamur. Mana? Oh iya. Jamur adalah sifatnya eukariotik dan tidak berklorofil. Oke, jamur atau fungi bereproduksi secara aseksual dan seksual. Oke, jamur biasanya hidup di mana? Tempat-tempat bagus. Tempat-tempat yang lembab. Betul. Di mana lagi? Di air laut bisa, di air tawar juga bisa, di pohon-pohon juga bisa. Oke, ini coba perhatikan, ada gambar jamur.
ini? Bernabeu. Yang putih Bernabeu. Oh ini yang putih. Iya Bu, kalau yang satunya belum Bu. Di mana? Lihat. Di tanah-tanah, Bu. Di tanah-tanah. Lempatnya di tanah-tanah siapa lempatnya? Iya Bu, yang bahasa Ini tanah. sebenarnya pernahnya kamu lihat? Di kayu-kayu yang sudah sudah membusuk ya kan? Nah, ini di antara jamur yang satu dan dua ini ada dia jenis jamur yang bisa kita konsumsi dan yang tidak bisa kita konsumsi. Antara yang dua ini yang mana kira-kira yang bisa dikonsumsi? Yang putih. Iya. Yang pernah makan? Oh iya, nggak masalah. Yang penting sudah pernah dimakan kan? Iya. Siapa yang suka jamur? Baru. Ya. Oke, sementara jamur yang di sebelah sini itu yang terdapat di kayu-kayu ini sudah tidak lagi bisa dikonsumsi. Dia berbentuk sangat keras, kan? Iya, pernah ibu pegang ini. Oke, selanjutnya adalah setelah menyaksikan dua gambar ini, semakin ingin mengetahui tentang jamur lebih banyak lagi ya kan? Ya Bu. Kita putarkan video tentang jamur. Ini videonya agak sedikit panjang karena nanti video ini berhubungan dengan KPD kita atau tugas diskusi kita. Jadi Ibu berharap disimak, kalau perlu dicatat ya kan? Nanti saat diskusi kita tidak kewalahan atau tidak kelamaan waktunya. Di sini susah jaringan atau apa? Susah jaringannya. Susah jaringan ya. Nah, terputar ini video itu. Bentar ya. Nih, perhatikan. Perhatikan dulu ya abang-abang gambarnya. Videonya. Catat apa yang perlu agar nanti RKPD-nya dapat diselesaikan dengan baik. Atau mereka punya hidup tersendiri. Nah, untuk jawabnya, simak terus video ini sampai selesai.
dilakukan dalam kingdom tersendiri. Untuk mengenalnya lebih dekat, yuk kita bahas ciri-ciri bunyi atau jamur. Pertama, jamur memiliki bentuk yang beragam. Ada yang oval, berupa benang, dan memiliki itu membuat berbentuk parigu, lampu, bulat, dan lainnya. Kedua, ada yang tersusun antara satu sel atau uniseluler, dan ada yang memiliki banyak sel atau multiseluler. Jamur uniseluler berukuran mikroskopis, sangat kecil sehingga membutuhkan mikroskop untuk melihatnya. Jamur multiseluler ada yang Enggak jadi enggak. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Academy YouTube Channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat ya. Siapa yang bantuin? Biar makin semangat, belajar sambil nonton videonya. Jangan lupa subscribe ya, sambil roti atau coklat. Tapi jangan lupa Jalan begitu, jangan ngantuk ya. ada luasa makanannya. Biar yang dulu ditemui jamur. Kira-kira jamur pada bukti atau Nanti kelompok laki-laki yang membuka presentasi. atau hewan ya? Dalam tugas ada SKPD yang harus didiskusikan dari permasalahan serta mengatasinya. Kelompok laki-laki nanti lagi ya. Today brings more choices than ever before to connect with their audience. And yet it has never been harder to do it in a way that matters. For the longest time, the term video meant, well, TV. Jadi, video kali ini kita akan membahas tentang kingdom bumi. Benar, bunyi yang berupa resmi eukariotik yang memiliki dinding sel, namun tidak mempunyai klorofil. Jadi, jamur yang kita lihat pada sisa potongan kulit bukan keseluruhan ya, tapi sebagai karakteristiknya dapat menyerupai tumbuhan atau hewan. Dan karena jenisnya yang banyak dan sifatnya yang unik, maka dia dikumpulkan dalam kingdom tersendiri. Untuk mengenalnya lebih dekat, yuk kita bahas ciri-ciri bunyi atau jamur. Pertama, jamur memiliki bentuk yang beragam. Ada yang oval, Dia ya ciri-ciri jamur. bulat, dan lainnya. Kedua, ada yang tersusun antara satu sel atau uniseluler, dan ada yang memiliki banyak sel atau multiseluler. Jamur uniseluler berukuran mikroskopis, sangat kecil sehingga membutuhkan mikroskop untuk melihatnya. Jamur multiseluler ada yang berukuran mikroskopis dan ada juga yang berukuran makroskopis. Ciri selanjutnya, jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki membran inti dan organel-organel lainnya. Jamur dilindungi oleh skitin, dan itu merupakan lapisan utama pada dinding jamur yang berguna untuk membangun tubuh jamur. Meski bintangnya mirip dengan tumbuhan, jamur tidak memiliki klorofil, sehingga jamur tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, jamur bersifat heterotrop. Dia dapat hidup dengan menyerap spesies dari organisme lainnya. Karakteristik jamur berikutnya adalah memiliki struktur tubuh berupa hifa, yaitu sambungan yang berupa benang. Susunan hifa terdiri dari hifa vegetatif yang berbenang dan hifa generatif sebagai proses reproduksi untuk menghasilkan spora. Buah hifa yang bercabang disebut miselin.
seni meditatif untuk menyerap makanan, dan seni regeneratif untuk mempercepat suara. Sampai di sini, teman-teman udah bisa membayangkan dan menjelaskannya ya. Jika jamur harus bergantung pada organisme lain, bagaimana cara jamur hidup? Nah, kita tahu pada umumnya jamur dapat berkembang biak dengan baik pada lingkungan yang lembab dengan pH rendah. Jamur dapat memperoleh zat organik makanannya dengan 3 cara. Pertama, saprofen. Jamur akan mengambil zat organik dari sisa organisme mati atau bahan seperti pada roti. Jamur dengan sifat ini berperan sebagai dekomposer dalam ekosistem. Berikutnya, parasit. Jamur akan menunggu zat organik dari organisme hidup yang menjadi inangnya. Jenis jamur ini kemudian dikenal dengan jamur patogen atau penyebab penyakit. Terakhir, mutual. Jamur mengambil makanan dari organisme hidup tetapi saling menguntungkan, seperti pada jamur yang bersimbiosis dengan getah biru membentuk likens atau lumut gerak. Jamur disesuaikan dengan struktur tubuh yang dimiliki oleh jamur. Secara umum, struktur tubuh jamur terdiri dari kelompok jamur, lamella, yang bisa diproduksi dari dalamnya ada hipma, intisel, dan sentra. Kemudian pada kaki jamur ada cincin, siti atau papillula, vulva, dan kumpulan cabang buah atau miselium pada bagian bawah jamur. Ya, lengkapnya ada. Ini kira bosan, boleh keluar ya. Multiseluler, jamur memiliki 2 cara reproduksi, yaitu dengan cara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual. Mari kita bahas satu persatu. Reproduksi vegetatif atau aseksual. Pada jamur uniseluler akan membentuk kuncup atau tunas untuk menghasilkan kekuatan, sedangkan pada jamur multiseluler akan membentuk sehingga potongan menjadi jamur baru. Kemudian, jamur dapat menghasilkan spora aseksual berupa spora monospora dan konidiospora yang memiliki sifat haploid. Reproduksi jamur secara seksual dimulai dengan cara penyatu nimfa atau spermidum yang terdiri dari proses plasmogramon atau penyatuan plasmasel dan karyogamon penyatuan intisel. Spora seksual yang dihasilkan secara simultan dapat berupa zigospora, blastospora, dan basidiospora. Nah, berdasarkan cara reproduksi seksualnya, jamur diklasifikasikan menjadi 4 divisi, yaitu ascomycotina, basidiomycotina, deuteromycotina, dan zygomycotina. Bagaimana perbedaan di 4 divisi tersebut? Kita akan membahasnya lebih detail. Kita mulai dari divisi zygomycotina. Divisi ini memiliki spora tebal berupa zigospora yang berdinding tebal pada proses perahan, sehingga dapat bertahan pada posisi kering selama beberapa bulan. Kiprah jamur ini bercabang tetapi tidak bersekat atau solenosity. Jadi, kiprah pada jamur ada yang bersekat dan ada yang tidak bersekat ya. Divisi zygomycotina memiliki 3 media, yaitu sporon, chrysolite, dan sporomyphor. Dapat kita lihat pada situs zygomycotina berikut yang terdiri dari sporonium, sporomyphor, chrysolite, dan lipostorol. Reproduksi zygomycotina terdiri dari reproduksi aseksual dan seksual. Pada reproduksi aseksual, spora vegetatif yang dihasilkan oleh sporonium akan masak dan pecah, kemudian tumbuh menjadi miselium dan menjadi jamur baru. Sedangkan pada proses seksual dimulai dari hifa jantan dan betina yang berdekatan, membentuk metanium yang mengandung banyak inti haploid, kemudian terjadi plasmogramon, penyatuan plasmasel karena pecahnya inti metanium, dan diikuti proses karyogamon, penyatuan intisel, sehingga terbentuk zigot dan zigosporium menghasilkan zigospora.
sekolah dan akses yang berkumpul terbatas. Untuk menentukan pada studi kerja, Namanya aja udah sulit ya kan? Ada tiga Tadi mulai jamu kuping kan? Jamu kuping, pernah lihat itu? Udah pernah juga makan? Belum. Kalau jangan udah enak, cuma kalau ikan teri jangan. Mana enak juga. Enak loh, biasa sih. Ya nanti pertemuan berikutnya kita bahas jamu Anastasia. Jamu di goreng tepung. Iya, pada kan. Itu jualan apa sih? Apa jadi? Itu pertemuan berikutnya kita bahas. Hari apa? Hari Kamis depan.
Fungsi seksual pada jamur jenis ini mungkin diketahui, sehingga dinamakan imperfecti atau jamur tidak sempurna. Contoh jamur pada sisi ventrokorotina, dia tersebar yang mengakibatkan penyakit paru, epidemi. Ini panu, siapa yang manual? Beli mandi siang-siang hari kata orang-orang biasanya ya kan? Udah Nova, udah. Kalau kita mengatakan ini apa namanya ini? Kurang ya. Kurapot. Oke, ya. Kira setelah disaksikan video tadi, Apanya? ada bagian-bagian apa saja dalam video itu? Mengenai apa saja maksudnya? Pengertian tentang fungi, ciri-ciri dan karakteristiknya. Fungi, Iya. klasifikasi, struktur, Betul. Cara hidup. cara hidup, Macam-macam jamur. Berarti itu yang menjawab itu berarti dan dia- reproduksi. Iya, reproduksi jamur Pak. Berarti yang menjawab itu dia yang sudah menyimak. Yang lainnya Oke. Ibu ingin bertanya, setelah kamu menyaksikan video ini, jamur itu dikategorikan ke dalam tumbuhan ataukah hewan? Termasuk hewan sih. Hewan, Bu. Ada yang bilang hewan, ada yang bilang tumbuhan. Kalau dia yang di kaki tadi, yang kaki kita bisa hewan, Bu. Nah, itu kan kecil-kecil ya, itu bisa kita tidak terlihat. Nah, bagaimana dengan yang tumbuh di kayu? Tumbuhan. Jadi, gimana? Jamur itu tidak termasuk hewan dan tidak termasuk tumbuhan. Itu ya jamur. Jamur itu termasuk dalam kingdom fungi. Nah, itu aja. Jamur ya jamur. Dia tidak bisa disamakan dengan tumbuhan dan tidak juga bisa disamakan dengan hewan. Tapi ada yang baca semalam, negara Amerika mengatakan jamur itu termasuk dalam sayuran karena memiliki nutrisi yang sangat banyak. Lebih bagus jamur ini daripada daging. Ibu pernah makan sate? Jadi lapar nggak? Ibu pernah makan sate? Habis ibu satu piring. Ibu membayangkan itu sate daging. Nggak tahu lagi daging ayam, daging kambing, daging sapi, pokoknya ibu membayangkan itu sate daging. Setelah habis baru ibu tersadar bahwasanya kawan ibu yang memasak ini adalah seorang vegetarian. Tahu vegetarian? Dia tidak memakan daging. Jadi ibu bertanya, kenapa ibu bisa masak sate daging sementara ibu vegetarian dan tidak memakan daging? Nah, ibu katakan itu. Loh, ibu kok nggak nyadar yang ibu makan ini bukan sate daging tapi sate jamur. Itulah sangat banyaknya manfaat jamur sama dengan daging nikmatnya kalau kita pandai mengolahnya. Ya, nanti coba dulu bilang dulu sama mama, masak dulu jamur ini sama kayak yang dibilang ibu kami. Kalau bisa kayak daging tadi ya. Tadi siapa yang masak jamur itu? Ayahnya kan? Coba dulu bilang nanti. Oke, sekarang setelah menyaksikan video, ibu akan membagikan LKPD. Tadi
LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Kemudian kalau belum mendapatkan informasi lebih banyak tentang jamur atau jawaban yang mau kita cari, boleh dicari melalui internet. Semua punya HP kan? Punya. Oh, alhamdulillah punya HP. Cari nanti di internet atau di buku-buku peganganmu boleh. Sumbernya boleh dicari dari mana saja ya. Yang penting tugas diskusinya selesai. Dan ibu berharap saat diskusi nanti ya harus kerja, bukan cerita. Lain kerja, lain cerita. Selesai kerja baru boleh cerita. Ya, oke, silakan bentuklah kelompoknya yang sudah dibagi. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Tentukan dia ya, kelompok berapa, kelompok 1 kelompok 2 kelompok 3 kelompok 2-nya mana? Enggak, jadi dia kelompok mana? Jangan asingkan dia sakit hati. Ini kelompok berapa? Kelompok 2-nya mana? Ini sudah. Ayo gabung ini yang nanya cowok ini. Cowok ini ya, ini gimana yang kedua? Oke, dulu ya. Kasih aja tugasnya ke semua kelompok, kasih aja tugasnya sama anggotanya apa yang harus dicarinya. Biar dia jangan tidur atau jangan cerita. Ada ketua kelompoknya di dalam kelompok masing-masing. Ya. Kasih tugas masing-masing biar kita semua bekerja. Jangan bekerja sendiri-sendiri. Waktunya kira-kira berapa menit? 15 bisa? 20. Oke, kita sepakati 20 menit ya. Catatkan di 20 menit dimulai dari sekarang ya. Oke, waktu kita 20 menit berarti balik boleh. Kalau nggak kuat. Ya, kita mulai dari sekarang dan silakan kerjakan. Bersemangat, semangat. Cuek, ya? Kenapa begitu Rio? Putus cinta. Banyak utang Rio? Atau terlalu banyak perempuan yang menghampiri? Oke, silakan 20 menit. Kelompok yang paling ribut atau paling antusias dia yang maju pertama. Kalau itu berarti siap.
Jangan mampu. Boleh namanya Peter kan? Boleh, tugas sudah ibu katakan tadi. Siapa yang bertanya itu? Berarti dia tadi mengantuk. Jadi memastikan aja ya. Boleh cari di internet. Silakan. Daripada kau melihat yang aneh-aneh di handphonemu, lebih baik kau melihat pelajaran. Kasih tugas ini, kasih tugas mereka ini. Kasih dia tugas, dia butuh tugas. Kalau kira-kira dia suka garuk-garuk, tanda tanya. Yang banyak aja yang berarti. Di situ ada artikel ya, dua-dua kan, mencari masalah dalam artikel. Kenapa?
menawan. Jangan Jangan ditarik, jangan dulu soal kita tugas kita hari ini ya. Iya, Bu. Wah, Apa memang kelompok kamu dia? Iya, Bu. Enggak kenapa? Siapkan diri dia dari kelompok kamu. Tapi kalau udah bosan kawan-kawan kok. Oh. Ya udah kalau begitu ibu yang menemani biar dia jangan. Ayo kasih kamu dia tugas biar dia bisa. Biar dia tidak bosan. Bu, Balik, bawa anak lain, bawa. Bawa tugas. secara seksual atau seksual. Seksual itu kita berbeda seksual. Reproduksi itu lebih buat ya kami terlalu Kelompok 4 ya, kelompok 4. Kelompok 3.
Kelompok 3 itu salah gitu ya? Soalnya ada yang join. Orang siapa join? Kelompok 3 berarti kelompok yang pernah diurusin ya. Ada join dari Saya Bu. Belum bisa dari kelompok ini Bu. Belum saya Bu. Biasanya anak yang kurang mengerti itu sekali dibilang paham. Kalau berulang-ulang dikatakan tak paham berarti susah dikasih tahu.
Ini apa? Air. Air. Ya, air. Nanti ya, nanti ibu akan mempercepat prosesnya untuk si air menyanyi. Ibu siapkan saluran itu. Ya, mana? Justru karena itu kita diminta kalau ada suara yang enak. Sudah ada yang siap? Ibu udah nggak sabar mendengar suara si air. Serius, jangan main-main.
Ya. Karena kelompok 3 nanti maju ya.
Siapa? Kalau aku ikuti, kontroversi. Kelompok 4 juga boleh. Riko kemana nih? Ari. Bilang. Oke, oke, coba. Sudah kelompok 1 ya? Yang lain? Tidak ada yang siap lagi selain kelompok 1? Tidak. Ini udah. Biar kita presentasi ke depan. Atau sebelum presentasi kita dengarkan suara si Ali dulu ya. Oh, Bu. Sekarang jadwal aku buat lagi. Kan kau tadi yang memancing ibu untuk mengeluarkan kata-kata itu. Karena tadi ada suaranya dari ibu. Ayo, kepada Bapak Alif dipersilakan dengan segala hormat untuk menyumbangkan sebuah lagu mengiringi diskusi pada hari ini. Bapak Alif. Ayo Bapak Alif. Bapak Ali. Bapak Alif calon presiden masa depan. Ini dia, Bu.
Salah, itu nggak sopan namanya. Aku nggak pada Oh, dia di sini aja nggak apa-apa. Nggak di depan. Kalau ini kan, ayo. Kasih. Tepuk tangan dulu untuk Alik. Kelompok kamu jenggot. Jadi balik. Iya, Bu. Jangan. Kalau suaranya tidak keluar, powernya ini nggak enak. Jadi harus siap tarik nafas dalam-dalam. Untuk mengiringi diskusi kelompok yang belum siap, kita dengarkan suara dari Bapak Alif Sudarsono. Oke, satu. Udah Bu, itu 2, 3. Ya, 1, 2, 3 ya. Terlalu indah lupa. Kau bilang diri ke dia apa? Jangan deh, Bang. Aku tadi sama iya. Tapi jangan nggak itu jangan bilang ya. Oke, 1, 2, mulai. Terlalu indah dilupakan. Apa nggak bisa pakai ini ya? Oh ini ya. Terlalu sedih Kenapa HP-ku? Ada yang kemarin lah, ada jahit dalam. Oke, biar berapa ya? Wah, dong gimana kalau laki-laki ini? Oke, silakan. Kelompok kita guys. Ini persembahan dari kelompok 1 untuk para kelompok 2 dan 3 dan 4. Semoga terhibur. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah terbang, Dan kau tinggalkan jawab panjang. terima kasih dan sayang, setulus pesan. Tunggu, Bu. Isi berkah. Andai engkau datang kembali, jawab apa yang kan ku beri. Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersiharlah bulan purnama, seindah serta tulus cinta. Ku ini ku akhiri. Bargoy, kena suruh kumpul sama Pak Frans. Betapa hatiku bersyukur mengenal kasih dan sayang. Tulus pesan. Andai engkau datang kembali,
sampai nanti. Lagu ini ku akhiri, andaikan datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri? Ada kata lain yang kau temui untuk kita kembali lagi bersinar bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini ku akhiri. Tunggu. Udah. Kasih tepuk tangan atau lagi paham? Kasih tepuk tangan lah dulu pula. Kode apa ini? Kode apa? Oh, ada di sini kaitannya. Mana? Keleh. Ada ibu, mana? Kalau pilih deh, Bu. Cari yang lain lah. Terkecuali dia sudah lulus jadi penyanyi idol baru kau mau sama dia. Ya itu kalau sudah suka ya nggak bisa dipaksa ya kan. Ibu suruh cari yang lain kalau hatimu mau ya nggak apa-apa. Tapi dengan satu syarat, sekolahnya disiapkan dulu ya. Sampai jadi seseorang yang berhasil. Si Alif jadi calon presiden. Ya, Bu, itu, Bu. Nah, harus perkataan itu adalah sebuah doa, apalagi perkataan Allah. Amin. Terutama untuk sungai kanan ya. Oke, sudah bisa? Oke. Oke, sekarang kita selesaikan ya. Sudah siap ya? Kita tampilkan. Ya, kita presentasikan kelompok satu untuk menampilkan hasil diskusinya ke depan kelas. Silakan kelompok satu. Oke, sama-sama kita perhatikan ya. Silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita dapat berkumpul di kelas kita ini dalam keadaan sehat. Adapun tujuan kami di sini akan mempresentasikan apa yang kami kerjakan dalam kelompok tadi. Nah, di sini kita sudah dibayangkan selembar kertas untuk dikerjakan dan dipresentasikan ke depan. Pertama, pada kasus pertama, dia mengatakan, berdasarkan informasi di atas tadi videonya, apa ciri-ciri karakteristik jamur yang membedakannya dengan organ lain? Secara
seksual. Habitat jamur. Jamur hidup di tempat yang lembab, seperti air laut juga, air tawar, tempat yang asam, dan tubuh manusia. Makanya seperti palu itu karena adanya jamur di kulit kita, makanya terjadinya penyakit palu. Yang kedua, cara hidup jamur itu ada 3 macam. Pertama, sabirofit, kedua parasit, ketiga mutualisme. Sabirofit siklus hidupnya dalam tanah dan mengandung bahan organik. Jadi dia hidup dan membutuhkan makanan dari siklus hidupnya dalam tanah yang mengandung bahan organik. Kedua, parasit. Parasit jamur tersebut menyerang organisme hidup yang lain, memperoleh makanan dari sitoplasma hidup yang lain. Oleh karena itu kadang mau inaknya terkena penyakit. Yang ketiga, mutualisme. Mutualisme jamur ini mendapat makanan dari organisme lain, tetapi dengan memberikan keuntungan bagi organisme yang lain. Nah, yang kedua, apa cara hidup jamur? Bagaimana cara hidup jamur? Cara hidup jamur itu menyerap zat organik atau bakteri dari sekitarnya. Nah, sudah kasus pertama, kita jumpai kasus kedua. Kasus kedua, tentunya sangat menyenangkan apabila kamu bersekolah menikmati alam. Semakin teringat alam, maka akan menemukan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rasa bangga kita terhadap tanah air Indonesia. Bersama teman-temanku mencari berbagai jenis jamur yang ada di dalam alam. Kita menemukan berbagai macam jamur. Contohnya jamur perang. Bagaimana sih jamur perang ini? Jamur perang ini berbentuk bulat, menyerupai telur yang berwarna kecoklatan. Yang kedua, jamur tiram. Jamur tiram ini berwarna putih dan ujungnya lebar dan berwarna putih. Yang ketiga, jamur kuping. Dari namanya saja kita sudah mengetahui bahwa jamur ini berbentuk seperti telinga manusia. Lebarnya seperti telinga manusia dan berwarna putih. Yang keempat, jamur kancing. Jamur kancing uniknya seperti kancing bentuknya dan berwarna putih juga. Yang kelima, jamur maitake. Jamur maitake ini berbentuk seperti kubis dengan tubuh yang saling melengkung dan disajikan dengan sushi Jepang. Ada yang sudah pernah makan sushi belum? Belum. Oh, belum. Yang keenam, jamur enoki. Jamur enoki ini bentuknya memanjang seperti toge dengan tubuh yang kecil. Pasti kalian sering sekali makan toge, bukan? Yang ketujuh, jamur morel. Jamur morel ini mirip dengan spon. Aromanya seperti kayu dan sangat enak untuk dimakan. Yang ketujuh, jamur trafo. Jamur trafo ini jamur termahal yang pernah kita temukan. Jamur ini memiliki warna luar hitam, dagingnya warna putih dan coklat. Sekian dari kasus-kasus ini yang telah saya jawab. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Dan apabila kurang mendetail, saya juga minta maaf. Sekian dari saya. Sebelum kami tutup dari presentasi kami, ada kesimpulan yang dapat kami sampaikan kepada kita semua. Kesimpulan pelajaran ini mengenai pembelajaran klasifikasi jamur ini adalah seperti halnya hewan. Jamur merupakan organisme heterotrof. Jamur bertahan hidup dengan menyerap nutrisi dari lingkungan atau tubuh hewan yang telah mati. Dan produksi secara aseksual. Zigomata adalah yang dilakukan dengan cara fermentasi. Fermentasi ini pada pembentukan spora aseksual atau disebut sebagai sporomyostat. Berproduksi aseksual dengan dua cara, yaitu fermentasi hifa serta menggunakan spora aseksual unispora. Berproduksi secara seksual dengan bentuk ekspora. Oke teman-teman, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah kami minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah? Ada yang mau bertanya? Mas? Oke, silakan duduk kelompok 1.
Ya, karena waktu kita sudah habis, pertemuan atau presentasi kelompok yang lain kita lanjutkan besok. Jadi di sini Ibu ingin kalian memberikan kesimpulan seperti kelompok 1 tadi. Ada lagi yang lain yang ingin memberikan kesimpulan? Ya, Aldi, silahkan. Jadi, saya sudah menyiapkan kesimpulan pada pelajaran kali ini. Izinkan saya untuk menyampaikannya. Silahkan. Kesimpulan, seperti tumbuhan, jamur itu adalah tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil, sehingga bersifat heterotrof. Bentuknya seperti cendawan, kemudian ada yang multiselular dan multiselular. Tubuhnya terdiri dari benang halus yang disebut hifa. Hifa dapat membentuk anyaman bercabang-cabang yang disebut dengan miselium. Sekian dari kesimpulan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Aldi. Oke, pelajaran kita minggu depan yaitu mengenai peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dibaca-baca ya. Oh ya, ada soal di grup yang Ibu kirimkan melalui si Audi. Pilihan berganda ada 10 soal. Tolong dijawab, nanti jawabannya kirimkan ke WA pribadi Ibu ya. Dan segera secepat mungkin dikirim jawabannya kepada Ibu. Oke? Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kita doa kembali kepada ketua kelas. Silakan pimpin doanya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih kepada Ibu semuanya dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat